Pendakian kali ini dimulai di hari keempat setelah lebaran. Pas H+1 selamat dibuka lagi untuk umum. Lo bisa bayangin lah ya, rame banget. Info dari Basecamp hari pertama buka aja tembus 1000 pendaki. Kebayang kan padatnya jalur, tapi ya itu resikonya kalau naik di musim rame. Di rumah singgah alias Basecamp nggak ada yang spesial. Cuma jadi tempat layeh-layeh sambil nunggu tenaga penuh buat besok pagi. Sore kemarinnya hujan deras. Jadi kita putusin buat naik ojek sampai pos awal. Bukan manja, tapi logis aja. Kalau bisa hemat tenaga dan waktu, kenapa enggak? Tapi naik ojeknya tuh bukan yang lo bayangin di jalan aspal. Jalurnya licin, lumpur tebal, dan lebarnya cuma cukup buat satu motor. Deg-degan pol pokoknya. Belum lagi kalau papasan sama ojek yang turun. Kita diturunin di pos bayangan sebelum pos 1 karena katanya tanahnya cukup dalam jadi motor susah lewat. Pagi itu lumayan cukup cerah karena semalam udah diguyur hujan. Oh ya, start dari Basecamp tadi kita jam 6 pagi dan nyampe pos 1 itu sekitar jam 7 kurang. Dari sini mulai kerasa pemandangan khas Slamet. Samudra awan menghampar. Mentari mulai hangat-hangatnya nembus punggung. Gak banyak ambil video karena beban carrier dan jalur licin bikin ogah keluarin HP. Lagian, kadang kita cuma butuh nikmatin tanpa harus ngerekam. Bener kan? Vegetasi Slamet itu rapet dan hijau banget. Entah kenapa rasanya ngasih energi tambahan tiap kali mulai capek. Tapi mulai dari pos 2 sampai pos 5, kita nemuin pemandangan yang nggak biasa. Tenda di mana-mana mengular sebelum dan sesudah jalur. Area camp pos 5 aja udah padat banget. Jadi kita putusin buat ngecamp di pos 7. Area terakhir sebelum summit. Keputusan itu berat sih karena trek ke pos 7 panjang dan didominasi jalur sempit kayak terowongan. Cuma cukup buat satu orang, jadi kalau ada yang turun, kita harus gantian.
Tapi demi summit yang nggak kejauhan, ya kita gas terus lah. Nyampe pos 7 sekitar jam 2 siang. Aktivitas ya standar lah, bangun tenda, makan, istirahat. Dan malamnya jam 1 dini hari kita bangun dan memulai summit start jam 2. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Di Pelawangan, batas vegetasi kita mulai bisa lihat cahaya pertama dari timur. Jam 4 pagi, Sabtu 5 April 2025, gue terpukau banget sama pemandangan lampu-lampu di bawah, kedap-kedip kayak bintang. Gunung Prau, Sindoro, dan Sumbing muncul dari balik kabut, dan sang fajar mulai naik dengan warna oranye yang hangat. Tapi di tengah rasa syukur itu, notifikasi masuk, sinyal mulai muncul, dan tiba-tiba dunia runtuh dalam satu pesan pendek. Kakak sepupu gue meninggal dunia. Iya, ibu dari anak sepupu gue yang saat itu lagi mendaki bareng gue. Gue gak langsung ngomong gimana caranya ngasih tahu kabar seberat itu di tempat setinggi ini. Kita cuma tinggal beberapa ratus meter lagi menuju puncak. Tapi di depan kita, kabut mulai turun dari arah barat, selatan, dan utara. Seakan langit pun ikut berkabung. Puncak yang harusnya jadi tempat selebrasi berubah jadi titik diam. Iya, gue diem, pandangin dia dari belakang, dan dia masih semangat, masih senyum walau napas ngos-ngosan. Sementara gue nyimpan kabar paling berat sendirian di antara bebatuan curam. Gue gak berani kasih tahu di situ. Jalur turun dari puncak selamat bukan tempat yang aman buat seseorang yang baru kehilangan. Jadi gue tahan. Gue telan sendiri dulu sampai kita balik ke camp. Turun dari selamat kali ini gak seperti biasanya. Langkah gue berat bukan cuma karena capek, tapi karena hati gue penuh, karena gue tahu saat kita sampai bawah nanti, hidup dia akan berubah selamanya. Dari selamat gue belajar bahwa gak semua puncak perlu dirayakan. Kadang, puncak justru jadi tempat kita belajar tentang kehilangan, tentang waktu yang gak bisa ditahan, dan tentang betapa berharganya orang-orang yang nungguin kita di rumah. Kalau lu masih bisa pulang dan nyium tangan orang tua, jangan tunggu esok deh, peluk mereka sekarang. Karena hidup kayak gunung, indah, tapi gak bisa diprediksi. Kadang cerah, kadang berkabut. Dan di tengah semua itu, kita cuma bisa terus melangkah sambil belajar menerima apapun yang turun dari langit.